Ya, saya juga sebagai uh, pencacah harga tetap memang kami lakukan gitu. Bahkan kami di Inspektorat itu mempunyai satu visi, yaitu adalah sebagai mitra strategis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang audiens Kupi Aceh di kanal YouTube BPS Provinsi Aceh. Kembali lagi bersama saya Gunadi Subagya di podcast Kupi Aceh. Hari ini tanggal 12 September 2024, kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Siapakah beliau? Beliau adalah pejabat yang baru dilantik, masih bulan lalu, masih fresh banget, dan berkesempatan hadir langsung di Aceh. Yang kami hormati, Bapak Dadang Hardiwan. Selamat datang Bapak di Aceh. Ya, terima kasih. Ya, udah penasaran kan? Kita langsung aja kupas tuntas siapa Bapak Dadang Hardiwan. Beliau adalah nama lengkapnya Dr. Dadang Hardiwan, SSI, MSI. Jabatannya sekarang adalah Inspektur Utama BPS. Kita pengen tahu nih Pak, seorang Dadang Hardiwan itu seperti apa sih Pak, supaya teman-teman di Aceh ini kenal dekat dengan Bapak, dan mungkin bisa dijelaskan juga, kami pengen dengar cerita perjalanan karir Bapak dari nol di BPS. Silakan Bapak. Terima kasih. Kalau seperti apa ya seperti pegawai BPS gitu ya, bukan seperti orang-orang lain kan gitu ya. Nah, di tahun 94 saya lulus ya dari Akademi Ilmu Statistik ya, di 94 itu di akhir Desember lebih tepatnya itu langsung ke salah satu provinsi yang di wilayah timur ya, Sulawesi Selatan, dan pada saat itu juga SK-nya itu juga SK langsung kabupaten ya, lebih tepatnya adalah Kabupaten Bone. Nah, selama di situ sekitar ya hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun saya bekerja ya, lebih khusus di sana. Waktu itu kan ada namanya seksi Disner Wilyantik ya, distribusi, neraca wilayah, dan pelayanan statistik. Jadi di situ ya memang kalau sekarang mungkin 3 seksi ya Pak, pada saat sekarang itu terpecah. Kalau dulu memang dijadikan satu. Di situ kita juga melakukan pengumpulan data ya. Saya juga sebagai pencacah harga tetap memang kami lakukan gitu, termasuk juga ke kecamatan-kecamatan maupun juga desa. Nah, pada saat yang bersamaan 95 pun saya juga karena memang tempat yang cukup jauh, sehingga saya karena memang D3 itu kan masih golongan 2B ya pada saat itu. Nah, saya ngambil UT ya, karena pada saat itu memang ada kerjasama antara BPS dengan UT, sehingga cukup 2 tahun saja sudah bisa menyelesaikan S1, dan alhamdulillah 97 juga sudah selesai. 98 penyesuaian menjadi 3A ya. Saat itu juga pada tahun 98 sudah diminta untuk ikut diklat namanya, kalau dulu ADUM namanya, administrasi umum. Kalau sekarang namanya ya PKP ya, atau yang sebelumnya diklat P4 lah kalau yang sebelumnya. Nah, pada saat 99 saya sudah dipromosikan ya, untuk di salah satu kabupaten ya, satu kepulauan, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk menjadi seksi Disner Wilyantik istilahnya. Nah, masih di Sulawesi Selatan kan? Di Sulawesi Selatan, yang paling selatan ya, satu pulau lah. Kalau di Aceh itu namanya Simelu. Simelu Pak ya. Mirip-mirip lah seperti itu. Nah, seiring jalan begitu sekitar 2 tahunan lebih ya, mungkin sudah ada 3 tahunan, saya ditarik ke
provinsi, ya, khususnya di BPS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kepala seksi integrasi pengolahan data. Nah, itu sudah cukup sekitar setahun. Setelah itu bergeser menjadi Kasubag umum, ya, Kasubag Bina Program pada saat itu. Nah, pada saat saya masuk ke BPS Provinsi, ya, pada saat itu saya juga meningkatkan pendidikan juga di tahun 2022. Nah, kuliah di Universitas Hasanuddin, ya. Kalau konsentrasinya sebetulnya di perencanaan kependudukan. Alhamdulillah di 2004 ini sudah selesai, ya, selesai S2-nya, dan pada saat akhir 2005 terbentuklah provinsi baru, ya. Provinsi baru itu ya namanya Sulawesi Barat, pecahan dari Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu di awal 2006, ya, pimpinan menugaskan saya untuk menjadi kepala bidang statistik sosial pada saat itu. Sosial. Jadi di Sulawesi Barat, ya, tidak gedung kantor juga tidak ada, ya, sehingga kami melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan kantor BPS Kabupaten Mamuju sebetulnya pada saat itu. Yang Kabupaten Mamujunya yang kontrak, ya, karena jumlah pegawai lebih banyak kan di provinsi. Seiring waktu selama 7 tahun dimutasi ke Sulawesi Utara, ya, di Sulawesi Utara juga sebagai kabit statistik sosial. Jadi selama hampir sekitar 10 tahun saya menduduki kabit statistik sosial sampai sekitar 2 tahun 9 bulan, ya. Dan karena pada akhir 2015, ya, saya ada pertama kalinya open bidding untuk jabatan kepala BPS provinsi. Jadi saya pindah sebelumnya di Sulawesi Utara itu 2013, ya. 2015 ikut open bidding, dan di Februari 2016 menjadi kepala BPS Provinsi Jambi, ya, hampir sekitar 4 tahun lah, ya, tepatnya sekitar 3 tahun 11 bulan, ya, di Provinsi Jambi. Kemudian di Provinsi Jambi juga ada dibuka untuk S3 pada saat itu, S3 ilmu ekonomi. Saya pada saat itu juga langsung juga mendaftar untuk izin belajar, ya. Proses itu berjalan, ya, alhamdulillah selesai 3 tahun, dan pada tahun 2020, ya, di Januari tepatnya, saya 2 kali satu dilantik sebagai pindah ke BPS Provinsi Jawa Timur, dan di Januari itu juga saya diwisuda untuk S3-nya. Saya berjalan, ya, sekitar 3 tahun 3 bulan di Jawa Timur. Tepatnya sekitar April 2023 saya bergeser lagi ke Jawa Tengah, kemudian juga di 28 Juni kemarin 2024, ya, untuk dipromosi menjadi Inspektur Utama Badan Pusat Statistik. Panjang juga perjalanannya, Pak, dari timur ke barat, kayak lagu Wali, ya, timur ke barat. Iya, Pak. Ya, hampir sekitar 30 tahun lah saya bekerja 30 tahun di daerah, ya. Baru tahun ini bekerja di pusat itu. Jadi kalau dihitung, diteli, ya,
kabupaten, 2 kabupaten, 6 provinsi ya. 6 provinsi. Yang sudah pernah saya bertugas di situ, dan itu mudah-mudahan bisa memperkaya saya, terutama terkait dengan teman-teman yang ada di daerah. Iya, luar biasa. Ini perjalanan karir Pak Dadang bisa representasi seluruh Indonesia, bisa dibilang Pak ya. Kami pengen masuk ke selanjutnya nih Pak. Kita kan belum paham ini, publik ini belum paham ada jabatan Bapak baru yang baru sekarang itu Inspektorat Utama, itu tugas dan fungsinya seperti apa Pak? Kalau boleh Pak dijelaskan secara yang gamblang dan mudah dipahami oleh publik gitu Pak. Selama ini kan publik taunya BPS itu hanya mendata, sensus, dan lain-lain. Tapi di belakang layar ternyata ada yang namanya Inspektorat Utama. Itu Pak, boleh dijelaskan Pak? Ya, sebetulnya secara sederhana saja sebetulnya bahwa kegiatan-kegiatan BPS ini kan cukup banyak ya, dan butuh satu pengawalan kegiatan-kegiatan ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya secara sederhana Inspektorat Utama itu yang melakukan pengawalan di semua kegiatan-kegiatan ya, baik itu kegiatan itu sendiri maupun juga terkait dengan administrasi ya. Jadi administrasi jadi hal yang penting kalau dalam hal penyelenggaraan. Ini kan ada kalau di daerah kan di bagian umum ya. Nah, ini yang untuk bisa memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, inilah kami sebetulnya melakukan satu pengawalan-pengawalan ya, dari tahap awal di perencanaan. Kami juga melakukan satu review ya, seiring jalan kami juga sudah melakukan namanya audit kinerja. Ini juga satu hal yang untuk bisa memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan ya. Tadi kemudian yang berikutnya ya, biasanya kita juga melakukan asuran atau memastikan bahwa semua proses itu berjalan ya, baik itu secara kinerjanya maupun juga secara administrasi. Termasuk juga kami di Inspektorat ini juga mengawal reformasi birokrasi ya, seperti kami sebagai tim penilai instansi terutama terkait dengan zona integritas ya, kemudian juga ada SPIP, sakit dan sebagainya. Jadi memang Inspektorat itu bukan hanya sekedar meriksa, bahkan kami di Inspektorat itu mempunyai satu visi, yaitu adalah sebagai mitra strategis ya. Kalau dari mitra strategis itu kan berarti kita juga melakukan pengawalan-pengawalan, melakukan pendampingan gitu. Jadi bukan yang era-era dulu itu watchdog gitu ya, jadi diperiksa atau mencari-cari kesalahan, itu eranya sudah tidak seperti itu lagi gitu. Dan kita juga selama ini juga harus untuk memberikan kepastian terutama dengan laporan keuangan, kita juga harus melakukan review. Jadi itu banyak hal ya yang bisa kami lakukan, dan kami juga untuk meningkatkan satu kapasitas ya, kami juga selalu mengupgrade diri kami selaku sebagai HAPIP ya. Jadi kapasitas HAPIP ini juga jadi perhatian kami untuk bagaimana agar seiring perkembangan ini juga kita juga harus sudah mulai mengikuti perkembangan, apalagi perkembangan teknologi ya. Jadi ke depan pun juga kami sudah melakukan audit itu ya menggunakan TI, termasuk ini yang agak baru juga audit TI juga nanti akan dilakukan. Ya, audit TI kan TI juga ya harus diaudit gitu. Yeah. Seberapa efektifnya, seberapa bermanfaatnya. Nah, itu bukan berarti bahwa kami harus membuat satu IT tertentu, tetapi justru antara ini bermanfaat enggak ya, punya dampak enggak ya. Nah, ini yang saat ini juga kita mulai belajar ya, dan melakukan koordinasi dengan Kominfo ya, Kementerian Kominfo, termasuk standar-standar yang bisa kita lakukan.
Pak izin Pak, silakan kopinya Pak. Iya. Ini kopi khas dari Aceh. Ini dari Gayo, daerah tertinggi di Aceh. Jadi kopinya itu kopi Arabica. Kopi Arabica itu kopi yang paling sehat dan paling mahal sekarang Pak. Ya, kami di Aceh punya apa gagasan artinya pemulia jame. Artinya kami diharuskan memuliakan tamu Pak. Ya kebetulan pas Bapak datang di Aceh ini momennya lagi PON Aceh Sumut 2024. Tadi Bapak udah jelaskan peran inspektorat di BPS itu seperti apa, dan kami mungkin teman-teman audiens itu kurang paham HPIP itu apa, RB itu apa. Kalau boleh Pak, Bapak jelaskan dengan metafora olahraga nih, PON, terutama khususnya PON nih yang lagi berjalan di Aceh. Kira-kira seperti apa sih Pak inspektorat itu kalau dari metafora olahraganya Pak? Jadi kalau bicara apa terkait dengan PON ini kan olahraga ya, Iya. pertandingan olahraga. Nah kalau bicara inspektorat ya lebih kepada apa ya, wasit gitu kan. Boleh juga bisa menjadi satu coach, satu pelatih. Kalau sebagai pelatih itu kan berarti lebih kepada aturan ya. Jadi aturan betul-betul apakah dijalankan dengan betul. Ya sama dengan inspektorat itu kan juga untuk memastikan asuran itu bahwa memang berjalan gitu, sesuai dengan regulasinya betul, yang gitu. Jadi kalau bicara itu, tapi kalau bicara misalnya sebagai apa coach gitu, ada sebagai pelatih gitu kan. Nah kami juga mempunyai satu fungsi yang mirip ya, kita sebagai consulting atau memberikan satu konsultasi. Jadi proses-proses kegiatan ini ya kami apa bisa memberikan pendampingan konsultasi ya, pendampingan. Kalau ada hal yang kurang jelas sesuai dengan aturan atau regulasi ya kami pasti menerima. Bahkan kami juga sebetulnya sudah ada, kalau inspektorat itu juga sarana sih sebetulnya. Nah, hanya memang kami lagi masih mengembangkan untuk bisa lebih lebih mudah ya. Kemudian juga ini juga sebagai sarana komunikasi antara kami selaku APIP ya, aparat pengawas lingkaran pemerintah. Ini juga satu hal yang memang penting ya, untuk bisa memberikan satu kepastian sebetulnya dari sisi semua kegiatan-kegiatan, termasuk juga fungsi daripada satu organisasi, tugas maupun juga fungsinya. Dan ke depan juga kami sudah mulai melakukan suatu audit nanti akan berbasis risiko ya. Dan ini juga hal yang memang perlu ya, karena risiko-risiko yang tinggi ini kan juga harus dikelola dengan baik. Benar. Harus di manage dengan bagus ya, supaya tidak mengganggu nanti dari sisi pencapaian maupun juga tujuan. Benar.